Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini adalah podcast untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Ustadz Faris Khairul Anam. Di sini saya Aisyah Nuril, ditemani dengan teman saya Saya Rena Erli Alberta. yang akan bertanya-tanya sedikit nih mengenai apa sih feminisme dan disorientasi seksual itu. Nah, narasumber kita kali ini adalah teman-teman kita sendiri. Cuman rasanya kurang afdol ya kalau mereka belum memperkenalkan dirinya. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Cantik yang pakai kacamata. Perkenalkan, nama saya Aluisa Farunaya. Di sini saya sebagai narasumber satu. Selanjutnya Mbak Cantik yang di sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Tunasaro. Di sini saya sebagai narasumber 2. Dan yang terakhir adalah cowok sendiri. Nah, setelah kita kenalan nih, tema kita kali ini mengenai feminisme dan disorientasi seksual. Sebagai orang awam, aku nih taunya feminisme itu memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan hidup yang sama untuk memilih perannya serta haknya, seperti halnya laki-laki. Benar kayak gitu bukan sih Mbak Alwi? Mungkin ada penjelasan dari Mbak Alwi. Silahkan. Menurut saya ya, feminisme itu adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme ini juga menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Dan untuk upaya untuk mengubahnya itu termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Beberapa cendekiawan menganggap kampanye feminis sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial utama dalam sejarah terhadap hak-hak perempuan. Khususnya nih di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atas pencapaian mereka, termasuk hak pilih perempuan, bahasa netral gender, hak reproduksi bagi perempuan, termasuk akses terhadap kontrasepsi dan aborsi, serta hak untuk memasuki kontrak dan memiliki properti. Dan banyak gerakan dan ideologi feminis yang telah berkembang selama beberapa tahun terakhir ini, serta mewakili berbagai sudut pandang dan tujuan. Itu sih yang saya ketahui tentang feminisme. Terima kasih. Setelah tahu pengertian dari feminisme ini kan sudah ada dari lama ya. Nggak mungkin tiba-tiba aja gitu. Nah, dari Mbak Nabila, boleh diceritakan sedikit tentang sejarah dari feminisme ini. Baik, dari apa yang saya sudah baca mengenai gerakan feminisme itu. Jadi, gerakan feminisme itu muncul di Barat, karena di Barat itu sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dan dianggap lemah fisik dan akalnya. Tapi paderi-paderi gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka yang penyebabnya kejatuhan Adam dari surga. Jadi akibatnya peran dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai pada tahun 1805. Perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Jadi kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis yang namanya Carles Feurer pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Prancis, dan gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan yang menekankan pentingnya rasio dalam pencapaian kebenaran.
jika dilihat dari latar belakang, di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi gaungnya kurang keras. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian pada hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini dipindah di Amerika dan berkembang pesat di sana sejak publikasi karya John Stuart Mill pada tahun 1869, dilanjutkan dengan buku The Feminist yang dituliskan oleh Baldwin Friedan pada tahun 1963. Nah, hal ini yang mendorong timbulnya feminisme, dan menurut Murtada Mutahari adalah kepentingan kapitalisme, seperti dikatakan Will Durant. Emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Para pemilik pabrik lebih menyukai tenaga kerja perempuan daripada laki-laki. Sebab itu lebih murah dan tidak banyak protes. Mungkin singkatnya sejarahnya seperti itu. Oke, ternyata nggak singkat-singkat amat ya Mbak ya, lumayan panjang nih sejarahnya. Terima kasih penjelasan sejarahnya dari Mbak Nabila. Adanya feminisme ini kan tentu punya tujuan ya, nggak mungkin tiba-tiba mencetuskan feminisme tapi nggak ada yang dituju. Mungkin dari Mbak Alwi bisa dijelaskan bagaimana sih tujuan feminisme itu? Baik, untuk tujuan feminisme sendiri itu, feminisme itu lahir atas reaksi ketidakadilan dan diskriminasi terhadap sistem politik patriarki, yang lebih mengutamakan kaum laki-laki dalam berbagai bidang. Jadi, tujuan gerakan tersebut adalah mendobrak sistem bias gender dan menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam pemenuhan hak. Gitu. Nah, setelah tadi dijelaskan sejarah dan tujuannya, menurut pemahaman Mbak Nabila, feminisme berdasarkan sudut pandang Islam itu bagaimana? Coba dijelaskan sedikit. Baik, seperti yang diulas oleh banyak sejarawan, betapa pentingnya posisi perempuan di masa pra-Islam begitu lemah, tidak berharga dan dianggap aib. Orang tua marah saat mengetahui memiliki anak perempuan dan selalu berada di bawah subordinasi laki-laki. Dan setelah Islam datang, posisi perempuan terangkat, dihargai, dan diletakkan sebagai seorang manusia yang bermartabat. Dan pada saat itu, perempuan bisa mendapatkan hak waris, bisa menjadi saksi, dan muncul beberapa doktrin agama yang begitu menghargai perempuan, seperti surga berada di telapak kaki ibu. Dan orang tua perempuan adalah orang yang paling layak dihormati dibandingkan dengan orang tua laki-laki. Perempuan adalah tiang agama, perempuan tiang negara, dan seterusnya. Dalam ajaran Islam itu sendiri, kita akan sangat mudah menemukan bagaimana relasi laki-laki dan perempuan yang terkonstruksi secara ideal. Pertama, prinsip kesetaraan gender. Merujuk pada realitas laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan Tuhan, di mana keduanya sama-sama dilihat sebagai seorang hamba. Tugas seorang hamba adalah mengabdi dan menyembah. Dalam hal ini bisa dipahami dari firman Allah yang berisikan, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku." Dari surat Al-Zariyat ayat 56. Dan kapasitas sebagai manusia, laki-laki dan perempuan juga sama. Nilai derajatnya sama, yang membedakan kemuliaan seseorang hanya ketakwaannya. Dari surah Al-Hujarat ayat 13. Yang kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai khalifah, di mana firman Allah, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Dari surah Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menurut Nasaruddin Umar tidak menunjukkan pada jenis kelamin tertentu laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai
khalifah yang mempertanggungjawabkan kekhalifahannya di bumi. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Saat itu, jenis kelamin bayi belum diketahui apakah laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, Allah telah berbuat adil dan memberlakukan kesetaraan gender dengan terlebih dahulu ia menerima perjanjian dengan Tuhannya. Yang keempat, kesetaraan gender dalam Al-Quran dapat dilihat dari fakta bahwa antara Adam dan Hawa adalah aktor yang sama-sama aktif terlibat dalam drama kosmis, di mana kisah kehidupan mereka di surga karena beberapa hal harus turun ke muka bumi menggambarkan adanya kesetaraan peran yang dimainkan keduanya. Dan yang kelima, sejalan dengan prinsip kesetaraan, maka laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya. Seperti firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dari surah An-Nahl, ayat 97. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas penjelasannya. Kan baru-baru ini kan juga disusul yang lagi happening nih, lagi apa ya, gembor-gemborin kesetaraan gender. Menurutnya Mbak Alwi nih, kesetaraan gender sama feminisme itu sama nggak sih? Oke, menurut saya sih sama ya dua konsep ini. Mungkin hanya istilah saja yang membedakan antara dua konsep ini. Kedua konsep ini tuh sebenarnya sama meskipun feminisme lebih berfokus pada perjuangan hak-hak perempuan. Tapi kan tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki dan perempuan. Begitu juga sebaliknya, kesetaraan gender tidak akan tercapai tanpa menghormati hak-hak perempuan. Jadi saling berhubungan. Oke, setelah tadi kita membahas tentang feminisme, yang sering jadi trending kali ini adalah terkait LGBT. Nah, menurut Mbak Nabila, apa sih itu LGBT? Oke, LGBT ya, homoseksual. Di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat. Al-liwat, ya benar. Yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yang pelakunya disebut al-lutiu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, sedangkan istilah lesbian di dalam agama Islam itu disebut dengan asidik, yang berarti perempuan melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Dalam hukum Islam sendiri, homoseks itu sesama pria disebut liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut alaihissalam. Kaum itu berdomisili di negeri Sodom, di mana di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang. Dan karena itu di kalangan bangsa Barat yang beragama Kristen, perbuatan demikian disebut sodomi. Untuk pasangan homoseks dalam bentuk liwat termasuk dalam tindak pidana berat atau dosa besar dalam agama Islam. Karena termasuk perbuatan keji yang merusak kepribadian, moral, dan agama, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81 sebagai berikut. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kaum mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, perbuatan kaum Nabi Lut yang
melakukan hubungan seksual kepada sesama lelaki diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memutarbalikkan negeri mereka sehingga penduduk Sodom termasuk istri Nabi Lut sendiri yang lesbi itu tertanam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu. Ulama fikih sepakat mengharamkan homoseks dan lesbian berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Said sendiri, yaitu janganlah pria melihat aurat pria lain dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah bersentuhan pria dengan pria lain di bawah sehelai limut atau kain dan janganlah pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Jika untuk larangan homoseksual sendiri dan lesbian itu bukan hanya karena kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih besar lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker, kanker kelamin terutama, atau biasa disebut dengan HIV/AIDS, sipilis, dan lain-lain. Demikian pula perkawinan wanita yang telah menjalin operasi pergantian kelamin dengan lelaki dikategorikan sebagai praktek homoseksual karena tabiat laki-lakinya tidak bisa berubah oleh dokter meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Jadi Allah memurkai tingkah laku laki-laki yang mempunyai sifat keperempuan dan sebaliknya, sebagaimana sabda dari Rasulullah itu sendiri sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki dari hadis Bukhari nomor 5885. Dan laki-laki yang mempunyai sifat keperempuan dan sebaliknya itu bisa terbentuk dari lingkungannya sejak kecil. Kalau lingkungan keluarga membiarkan anak laki-laki bergaul dengan banyak perempuan secara terus-menerus, bahkan mengikuti pakaian dan aktivitasnya sekalipun, maka anak laki-laki itu akan terbiasa mengikuti sifat anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, walaupun ada anak laki-laki seperti tingkah laku perempuan atau memiliki sifat perempuan atau sebaliknya, tetapi orang tuanya dapat mengarahkannya menjadi seorang lelaki dan seorang perempuan sesuai dengan jenis kelamin anaknya. Oke, sekarang kita sudah bergabung sama Mas Aji nih di sini. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu mengenai apakah menjadi gay adalah sebuah pilihan gaya hidup. Mungkin dari Mas Aji bisa menjabarkan pendapatnya terkait pertanyaan tersebut. Silahkan. Menurut pendapat saya, meski beberapa mengklaim bahwa menjadi gay adalah sebuah pilihan atau bahwa homoseksualitas dapat disembuhkan. Bukti ilmiah yang tersedia adalah ketertarikan sesama jenis. Ternyata merupakan hasil dari pengaruh genetik dan biologis. Dilansir dari terobosan besar pertama yang menyanggah bahwa homoseksualitas adalah pilihan hidup, dibuat oleh neuroscientist Simon Levy dalam studinya tahun 1991. Ia menemukan bahwa sebuah area dalam hipotalamus otak berkaitan dengan seksualitas, INAH3, berukuran lebih kecil pada pria dan wanita gay dibandingkan dengan orang-orang heteroseksual. Tahun berikutnya, peneliti UCLA menemukan adanya hubungan di daerah lain dari otak yang berhubungan dengan seksualitas. Bagian tengah potongan sagittal commissura anterior 18% lebih besar pada pria gay daripada wanita heteroseksual dan 34% lebih besar jika dibandingkan dengan pria normal.
Oke, terima kasih jawabannya dari Mas Aji. Selanjutnya aku ingin tanya nih oleh Mbak Alwi tentang bagaimana sih LGBT dalam perspektif Islam. Mungkin Mbak Alwi bisa menjelaskan sedikit? Oke, terima kasih. Untuk LGBT dalam perfeksi Islam itu, menurut saya itu perilaku seksual dalam Islam antara dua individu dinyatakan halal jika didasarkan pada salah satu dari dua jenis akad, yaitu akad nikah dan akad perbudakan. Hubungan seks yang diharamkan yaitu hubungan heteroseksual di luar nikah atau zina dan hubungan sejenis. Dalam Islam, LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu liwat atau gay dan sihah atau lesbi. Liwat atau gay adalah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dengan memasukkan zakar atau penisnya secara ke dalam zubur laki-laki lain. Liwat adalah suatu kata atau penamaan yang dinisbatkan kepada kaumnya Lut. Karena kaum Nabi Lut alaihi salam adalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini, atau hukum al-liwat wa al-sihah, hal Allah Subhanahu wa taala menanamkan perbuatan ini dengan perbuatan yang keji atau fahisi dan melampaui batas atau musrifun. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbudakan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 80-81. Sedangkan nasihah atau lesbi adalah hubungan cinta birahi antara sesama dengan image dua wanita, saling wanita orang menggesek-gesekkan anggota tubuh atau vaginya antara satu dengan yang lainnya hingga keduanya merasakan sunnah. Kelezatan dalam berhubungan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Ahmad Muhammad Al-Hidir bin Nur Salim Al-Limberi Al-Mul'im yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 338. Terhadap pelaku homoseks, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar melaknat perbuatan tersebut. Telah dosa yang besar dan beliau berkata, sesungguhnya Allah telah menyebutkan kepada kita kisah kaum Lut dan beberapa tempat dalam Al-Quran Al-Aziz. Allah telah membinasakan mereka dan perbuatan keji mereka. Kaum muslimin dan selain mereka dari kalangan pemeluk agama yang ada bersepakat bahwa homoseks termasuk dosa besar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Alwi atas penjelasannya barusan tadi. Terus aku mau tanya lagi nih ke Mas Aji. Di sekitar kita kan pasti juga ada ya, maksudnya tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang seperti itu gitu. Bagaimana tindakan kita kepada LGBT? Apakah kita harus membenci orangnya atau bagaimana? Bisa disampaikan pendapatnya, silahkan. Menurut pendapat saya, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang populer dengan istilah LGBT adalah sebuah kelompok yang mempromosikan model kehidupan hubungan laki-laki dengan laki-laki atau hubungan perempuan dengan perempuan atau hubungan dengan laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Hubungan seperti ini dalam sosial masyarakat dianggap menyimpang dari kodrat sebagai manusia normal. Ahli psikolog dan psikiater menyatakan bahwa kondisi semacam ini merupakan serangan penyakit yang dapat disembuhkan melalui terapi yang benar. Islam melalui Al-Quran sudah mengenal model kehidupan seperti ini jauh sebelum kehidupan modern ada dan semarak. Bahkan istilah sodomi yang identik dengan pelaku secara sejenis
itu berasal dari istilah nama sebuah kota Sodom. Penduduknya adalah umat Nabi Lut. Cerita penduduk Sodom ini terdapat pada surat Al-Naml 548. Di antara firman Allah yang menjelaskan bahwa perbuatan orang-orang Sodom ini tidak benar adalah mengapa kalian mendatangi laki-laki bukan perempuan untuk melampiaskan syahwat. Sungguh kalian tidak mengetahui akibat dari perbuatan kalian ini. Oleh sebab itu, dengan apapun dalilnya, LGBT sebagai model kehidupan tidak dibenarkan dalam Islam. Namun, LGBT sebagai sebuah kasus harus segera dilakukan penanganan dan pengobatan. Sebagai ulama bersikap keras kepada kelompok LGBT ini, bahkan mengancam pelakunya harus dihukum mati atas perbuatannya. Pandangan ini berdasarkan sebuah hadis laporan Ibnu Abbas bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang mendapat seorang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah dia dan pasangannya sekaligus. Dan barang siapa mendatangi seseorang bersetubuh dengan binatang, maka bunuhlah ia dan binatang itu juga. Hadis riwayat Ahmad 118. Namun dalam kehidupan sosial modern seperti sekarang ini, kita perlu bersikap arif sehingga dapat menghindari hal-hal yang bersifat provokatif di tengah-tengah masyarakat. Jika LGBT itu dikampanyekan untuk menjadi sebuah tatanan sosial masyarakat, didengung-dengungkan secara masif di media massa dan sosial, dan dapat berpotensi merusak tatanan sosial yang sudah sehat dan mapan ini. Maka kita boleh bersikap tegas seperti pandangan ulama di atas, yaitu berupaya untuk mencegah mewabahnya virus LGBT itu berkembang. Tapi LGBT sebagai personal korban sosial atau korban penyakit, kita sebagai umat yang sehat wajib memberikan pertolongan dengan memberikan terapi yang benar untuk menyembuhkannya dari ketidaknormalan ini. Informasi yang benar dan mengajak interaksi dengan baik akan banyak memberikan bantuan moral untuk segera sembuh dari psikologinya yang sedang sakit. LGBT model yang seperti ini, kaum muslim tidak boleh membiarkan dan membencinya, bahkan wajib memberikan pertolongan. Kita boleh membenci perbuatannya yang salah, tapi bukan pelaku yang sedang sakit itu. Maka pelaku korban harus kita tolong, memberikan pencerahan dan tempat yang dihormati di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Mas Aji atas jawabannya. Gak kerasa nih waktu kita udah hampir habis. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Semoga kedepannya kita bisa berdiskusi dengan tema-tema yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, feminisme adalah potret buram. Sistem di sana, di barat, yang wanita menjadi korban akibat kemajuan peradaban di sana. Tetapi dalam Islam nggak usah cerita tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti kecuali kepada selain Allah dan Rasulnya? Maka kemudian Rasul mengatakan ibumu. Lantas ibu dikatakan di dalam Islam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kita bukan dikatakan jika kata Rasulullah kalian memiliki 2 anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya akan tidak pernah kecipratan api neraka. Kecipratan saja tidak, apalagi masuk. Bahkan di dalam Islam, seorang wanita yang diam membesarkan anak-anaknya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah menikah, kepada siapa aku berbakti selain kepada orang tuaku? Maka Rasul menjawab, engkau sudah menikah, ya berbaktilah kepada suamimu. Lalu suamiku kepada siapa dia berbakti? Berbaktilah kepada ibunya. Masya Allah. Jadi di dalam pandangan Islam, jadi kalau barat mencari kemuliaan,
wajar karena memang peradaban mereka menyisakan sampah-sampah kemuliaan. Tidak akan pernah wanita dimuliakan dalam zaman mereka, tapi dalam Islam wanita amat sangat dimuliakan. Bahkan seorang wanita yang kemudian dilahirkan kemudian dia wafat, pahalanya setara dengan syuhada. Oleh karena itu, teman-teman semua waspada ide feminisme. Tujuannya pertama, bias gender. Kalau laki-laki boleh main bola, perempuan juga boleh main bola. Kalau laki-laki boleh angkat barbel, perempuan juga bisa angkat barbel. Kalau laki-laki bisa bungee jumping, perempuan juga boleh. Jadi kalau laki-laki boleh jadi kepala negara, maka perempuan juga boleh jadi kepala negara. Maka tidak ada yang tidak boleh dalam pandangan feminisme. Tapi dalam pandangan Islam, tidak laki-laki dengan perempuan sama-sama mulia karena ketakwaannya, kecuali ketakwaannya yang membedakan mereka. Laki-laki diberikan kewajiban, yang kewajiban itu perempuan juga diberikan dengan porsi masing-masing. Alangkah indahnya Islam. Oleh karena itu, teman-teman, kepada siapa lagi kita meminta, kepada siapa kita memohon kecuali pada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mengatur hidup kita. Lantas jika seorang wanita mengadopsi ide-ide feminisme yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, keliru. Justru ide ini akan menjerumuskan wanita ke dalam lembah penghinaan yang paling dalam, karena wanita akhirnya menghancurkan kodratnya sendiri sebagai fitrah keibu-ibuan mereka. Justru akan jauh dan semakin jauh dari agamanya, bahkan menolak agamanya, dan ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, teman-teman, mulai hari ini mari kita pelajari Islam, kita kaji Islam secara mendalam, sehingga kita tahu dan semakin cinta, semakin jatuh cinta kita kepada Islam. Betapa mulianya Islam, memuliakan seorang wanita yang keduanya tidak perlu kita diatur oleh selain Islam, apalagi oleh pendapat-pendapat pemikiran isme-isme selain saudara-saudara kita. Ada upaya besar di luar sana untuk menjauhkan Islam dan umatnya. Semakin jauh Islam dari umatnya, maka target mereka tercapai.